Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang telah menyatakan diri kepada kami dalam sejarah sebagai Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami memuji Engkau karena kasih setiamu yang kekal telah menuntun kami hingga saat ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami untuk mengalirkan kasih setiamu, supaya kami memperoleh kekuatan menjalani kehidupan ini, serta dipenuhi sukacita menyongsong masa depan kami. Kami mempersembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Berhari, berminggu, bahkan berbulan, Tuhan izinkan kita melalui pencobaan. Bahkan untuk ibadah sekalipun, kita harus melakukannya di rumah kita masing-masing. Tapi saya percaya bahwa ketika Tuhan datang, ketika kita menyembah Dia, tidak ada yang kita takutkan. Sebab itu, mari kita mulai ibadah kita ini dengan pujian, kunyanyi haleluya. Kita sembah Tuhan, kita agungkan namanya. Katakan ini pujian kami, ini sembah kami Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Hanya bagimulah kehormatan, kemuliaan. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Bapakku Bapakku datang, Bapakku menyembahmu di sini. Katakan ku percaya, takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Engkau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Katakan dengan pasti dari hatimu yang terdalam, di hidupku, kita naikkan kembali pujian ini dari awal. Bapa, kami datang kepadamu, kami hanya sujud menyembahmu di tempat ini. Ku nyanyi haleluya. Bapakku datang,
Siap memuji nama Tuhan? Amin. Dimanapun kita berada, bahkan kita ibadah di rumah sekalipun, tidak akan menyurutkan semangat kita untuk memuji nama Tuhan. Mari kita pujikan lagu ini, Anggur Baru Tercurah. Mari kita bertepuk tangan dimanapun kita berada, menyanyikan pujian sebuah Katakan dengan sungguh-sungguh, anggur tercurah untuk kita semuanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan sekali lagi, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Oh, hari ini adalah minggu kami Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Kami undang untuk kaum pria saja menyatakan pada ayat pertama, nyanyikan pujian ini kembali. Katakan, anggur baru tercurah untuk kita semuanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umat. Sekarang kaum wanita, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru, Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. nyata kuasanya. Nyata kuasanya, Oh, nyata kuasamu Tuhan. nyata kuasanya. Terpujilah nama Tuhan. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha kuasa, Anak-Mu Yesus Kristus telah menetapkan kami untuk menjadi garam dan terang di dunia. Tetapi kami sering tidak mewujudkannya dalam kehidupan kami. Pelita iman kami sering redup, kesaksian kami sering hambar karena perilaku dan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Situasi kehidupan kami
sering lebih kuat mempengaruhi kami karena kami lemah. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Pengasih, ampunilah dosa-dosa kami. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu memimpin kami untuk menjadi saksi-saksi yang benar, serta memampukan kami menjadi garam dan terang dunia, sehingga seluruh makhluk boleh menikmati karya penyelamatan-Mu. Dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah firman Allah, janji tentang keampunan dosa. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Tuhan berjanji bahwa ketika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil. Sebab itu, mari kita memohon pengampunan Dia. Mari kita izinkan Tuhan untuk memulihkan hidup kita, bahkan memulihkan bangsa dan negeri kita. Mari kita nyanyikan pujian ini dari hati kita. Pulihkan negeri kami. Di tengah kondisi yang mungkin sangat menakutkan ini, di tengah wabah corona yang sedang melanda dunia, bahkan melanda negeri kita perlu datang bersujud di hadapannya, meminta pemulihan dan pengampunan daripadanya. Naikkan pujian ini saudaraku, katakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan, pulihkan negeri kami. Dari awal kembali sungguh-sungguh kita naikkan penyembahan ini hanya bagi Dia. Kita telah berdosa terhadap bangsa ini. Mari kita sama-sama menyatakan supaya Tuhan memulihkan dan mengampuni segala dosa-dosa dan pelanggaran kita. Kita naikkan pujian ini kembali. Kami umat-Mu berdiri Bapa di tempat ini. Kami sujud dan berdoa
anugerah-Mu Tuhan kami ada. oleh anugerah Sungguh karena anugerah-Mu kami kuat menjalani keadaan ini. Dan kalau kami kedapatan Bapa telah berbuat dosa terhadap-Mu, anugerah kami mohon oleh karena anugerah-Mu, pulihkan kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Katakan sekali lagi pada bagian remnya, Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan. Bapa pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, Dan pulihkan kembali kota kami. dan pulihkan kembali kota kami. Sekali lagi, dan pulihkan kembali kota kami. Dan pulihkan kembali kota kami. Marilah kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama orang percaya di segala tempat, di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Setiap kita pernah ditolong Tuhan di dalam hidup ini. Kita perlu menyaksikan kebaikannya sepanjang kita hidup sampai detik ini. Mari kita menyaksikan betapa baiknya Tuhan itu di dalam pujian kita, di dalam penyembahan kita. Sebab itu, tiba saatnya kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari seksi Bapak GKPS Siantar Beringin Permai. Dan biarlah pujian ini boleh memberkati kita semua.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan pujian ini. Biarlah seperti rusa yang haus, yang merindukan aliran sungai Tuhan. Demikianlah hati kita menunggu datangnya firman Tuhan. Mari kita pujikan lagu ini, Pribadi yang Mengenal Hatiku. Hati kami siap untuk firman Allah. Jiwa kami terbuka mendengarkan Engkau berbicara kepada kami. Berfirmanlah Tuhan. Sungguh hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi darimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari saudaraku, kembali kita naikkan pujian ini. Saya minta kaum wanita saja yang menyanyikannya dari awal. Biarkan kita pada bagian rap bersama-sama menyatakannya. Kami tidak tahan Tuhan. Hatiku tak menunggu. Mari kaum pria nyatakan isi hatimu kepada Allah. Iya Tuhan, hati kami gersang Tuhan. Oleh sebab itu kami merindukan Engkau Bapa untuk memenuhi kami. Katakan dari hatimu, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi darimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu,
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, adapun nats yang menjadi renungan pada ibadah kita kali ini, yakni ibadah minggu pertama setelah Trinitas, terambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai ayat 21 dengan judul perikop Orang Kaya yang Bodoh. Demikian firman Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom buat kita semua, Bapak Ibu saudara-saudari dimanapun Anda berada. Kita tahu bersama di dalam menjalani kehidupan ini penuh dengan tantangan sekaligus juga perjuangan. Di tengah-tengah perjuangan sering sekali terjadi yang namanya persaingan, saling sikat, saling sikut, bahkan bila perlu saling sayat. Karena ada istilah, siapa cepat dia yang dapat, siapa yang lambat dia sekarat. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, bila dalam persaingan hidup itu tentunya ada pemenang. Pemenang yang baik tentunya menganggap keberhasilan yang dia raih itu adalah hanya semata-mata karena pertolongan Tuhan. Tapi bagi sebagian besar orang yang telah sukses di dalam persaingan itu, tak hayal boleh menganggap bahwa perjuangannya lah maka dia boleh seperti itu. Sehingga tidak sedikit di antara mereka hidup hanya memikirkan, hanya untuk mencukupkan, memperhatikan source sendiri di dalam kehidupannya tanpa peduli kepada orang lain. Bahkan bisa saja terjadi bagi mereka yang telah berhasil di dalam persaingan itu tadi, memiliki banyak harta,
tetapi justru hartanya dipakaikan, dipergunakan sarana untuk menindas orang lain. Mengapa hal itu boleh terjadi? Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita mau menyimak nats bacaan untuk minggu ini, di sana ada dikatakan bagaimana pola hidup seorang yang telah berhasil di dalam keserakahannya, tega memakai keberhasilannya itu untuk menindas orang lemah, bahkan menelanjangi orang lemah, bahkan boleh dikatakan untuk menguras habis apa yang dimiliki oleh orang yang lemah. Salah di dalam memakaikan keberhasilan. Sehingga yang ada dalam hatinya adalah bagaimana menimbun, bagaimana menumpukan, bagaimana supaya masa depannya itu terjamin oleh harta yang ia raih lewat keberhasilan itu. Berbagai upaya akan ia lakukan, tidak peduli apakah melanggar hukum Tuhan. Sekali lagi yang menjadi pertanyaan, mengapa hal sedemikian boleh terjadi? Yang pertama, karena bisa saja dia itu tadi tidak yakin akan penentu masa depannya, yaitu Allah, atau ragu akan kepedulian Allah, sanksi terhadap pertolongan Allah. Maka dia berupaya untuk menjamin masa depannya semata-mata adalah hartanya dan keberhasilannya. Dia telah dijangkiti penyakit bimbang dan ragu. Sadar atau tidak sadar, penyakit itu sudah menggerogoti tidak hanya tubuhnya, tidak hanya pikirannya, tetapi juga iman percayanya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita bercermin dari firman Tuhan yang telah kami bacakan tadi, adapun yang menjadi latar belakang dari perikop teks kita ini, di mana ketika orang banyak mengikuti Yesus karena mereka tertarik dengan pengajaran Tuhan Yesus yang penuh dengan kuasa, karena mereka tertarik karena Tuhan Yesus itu akan membela pribadi-pribadi mereka. Dan saat Tuhan Yesus sedang beristirahat, ada seseorang yang menemui atau ingin bertemu dengannya. Ketika dia sudah berada di hadapan Tuhan Yesus, lantas dia pun memohon kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Guru, sudilah kiranya Engkau untuk menengahi pembagian harta warisan kami." Saudaraku yang terkasih, tak hayal kalau Yesus menanggapinya sepertinya cuek. Kalaupun tidak cuek, dalam ayat 14, "Saudaraku, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim dan penengah di antara kamu, perantara di antara kamu?" Mengapa Yesus katakan seperti ini? Karena memang dari caranya mengungkapkan itu saja, Yesus tahu, oh ini tipe-tipe orang serakah ini. Masa untuk mengurusi harta warisannya pun aku dipanggil. Ini orangnya orang yang memang serakah, congok ini, rakus ini, loba ini. Maka Yesus pun menolaknya secara lemah lembut. Karena memang sekali lagi dia melihat pada pribadi yang datang itu sudah ada niat-niat yang tidak benar. Pada dirinya ada yang namanya keserakahan, ketamakan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kata tamak dalam bahasa aslinya disebut pleusia, artinya serakah, loba, rakus, tamak. Ia berkeinginan supaya harta itu, warisan itu lebih banyak padanya dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain. Dan kalau boleh kita menyimak keberadaannya pribadi yang datang kepada Yesus ini, jangan-jangan dia berada pada struktur di tengah, bukan yang paling sulung dan bukan paling bungsu. Sebab kalau sulung dan bungsu itu sudah tertentu haknya. Jadi dia melihat
Enggak pantas ini sama aku. Guru, bantulah aku. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, bagi orang yang seperti ini, yang datang kepada Yesus ini jelas menggambarkan pribadi yang tidak memiliki atau yang tidak menyetujui apa yang telah ditentukan, apa yang telah ditetapkan di tengah-tengah kebudayaan mereka, di tengah-tengah adat istiadat mereka, di tengah-tengah peraturan yang telah mereka sepakati bersama. Ia ingin memiliki lebih dibanding dengan orang lain. Bapak Ibu, jadi masalah utamanya sebenarnya di sini bukan persoalan warisan itu, bukan persoalan bersedia atau tidaknya Yesus membela dia, tetapi masalahnya adalah niat bulusnya atau keserakahannya. Sekali lagi, keserakahan jelas menumbuhkan pikiran menjadi pelit. Kenapa dikatakan pelit? Dia tidak ingin kalau si bungsu menerima lebih banyak, kalau si sulung menerima lebih banyak, dia pelit. Dia tidak setuju. Yang jelas dia juga paham benar dengan hukum yang terjadi, hukum Taurat yang telah ditetapkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam memberikan pengajaran kepada pribadi yang datang kepadanya itu, Tuhan Yesus memberikan sebuah penjelasan melalui perumpamaan. Sesungguhnya bila kita melihat pribadi yang datang kepada Yesus itu di tengah-tengah keraguannya, ia tidak sadar bahwa keberlangsungan warisan itu pun sendiri tidak akan bisa menjamin hidupnya. Dan lewat perumpamaan yang berikut ini, Yesus menanamkan kepadanya supaya dia jangan bersandar kepada apa yang akan ia raih, supaya ia jangan tergantung kepada warisan yang akan ia terimanya, tapi cobalah untuk bersandar kepada Allah itu sendiri. Harta warisan tidak menjamin masa depan. Harta warisan tidak menjamin apakah dia hidup untuk selamanya dan lama lagi. Maka Yesus pun sekali lagi memberikan sebuah perumpamaan. Ada seorang kaya yang memiliki ladang begitu luas, dan ketika ladang itu menghasilkan panen, dia pun mulai berpikir-pikir, kemanalah nanti hasil panen ini saya simpan. Kalau begitu saya akan memperbesar, memperbaharui, merombak lumbung-lumbung gandum saya, supaya seberapa banyak pun hasil panen dari tanah saya ini boleh saya simpan, boleh saya timbun. Jika nanti sudah penuh, maka aku pun akan mengajak hatiku, maka aku pun akan membawa pikiranku. Berbahagialah engkau hai jiwaku, lihatlah gandummu sudah penuh di lumbungmu. Dia akan menikmati hidupnya. Pokoknya yang ada dalam benaknya adalah bagaimana supaya semua yang ia miliki itu boleh dipergunakan untuk kelanggengan, untuk kelangsungan hidupnya. Yang ada padanya adalah memikirkan dirinya sendiri. Lewat perumpamaan Tuhan Yesus, sesungguhnya upaya itu akan sia-sia. Sebab bila tiba waktunya, semua yang ada akan ditinggalkan. Bahkan ketika ajal menjemput sekalipun, tidak ada sesuatu yang boleh ia bawa. Berarti apa yang ia miliki itu tidak bisa menjamin masa depannya, panjang umurnya, kebahagiaannya, dan kemakmurannya. Tidak boleh menjamin umurnya atau hidupnya. Maka di dalam ayat 20 perikop teks kita ini, Tuhan berkata kepada orang yang seperti itu, hai engkau orang bodoh,
pada malam ini juga jiwamu akan diambil. Kembali lewat ucapan Yesus ini kita diajak sesungguhnya, marilah bersandar kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada harta dan apapun yang kita miliki. Bapak Ibu, sesungguhnya hidup yang kita miliki ini hanyalah tergantung kepada kasih karunia Allah. Kalau memang Allah memberi kepada kita, kalau memang Allah memberi jaminan dalam hidup kita, mengapa justru kita menggantungkan asa dan hidup kita kepada apa yang kita miliki? Banyak orang justru di dalam kekayaannya, kepada benda yang ia miliki, kepada jabatannya, kepada hartanya. Ternyata kalau kita lihat di zaman akhir-akhir ini, justru tidak sedikit orang gagal di dalam memakaikan apa yang ia miliki. Justru apa yang ia miliki membawa dia kepada kehancuran. Maka Yesus menganjurkan kepada pribadi yang datang kepadanya itu untuk segera memikirkan. Jangan semata-mata, jangan melulu memikirkan apa yang ada di dunia ini, tapi coba pikirkanlah apa yang akan engkau miliki di dunia akhirat nanti. Kalau kamu boleh kaya di dalam dunia ini, sebaiknya juga kamu kaya di dalam imanmu. Caranya bagaimana? Tidak lain, pakaikan apa yang ada padamu itu sebagai sarana penyaluran berkat kepada orang-orang yang membutuhkan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita jujur dan memahami bahwa apa yang ada pada kita itu, mari kita berucap syukur kepada Tuhan dengan apa yang telah Ia berikan kepada kita. Dan mari kembangkan pemberian Tuhan secara bertanggung jawab, sehingga nama Allah semakin dimuliakan. Berikutnya, kita ada di dunia ini sesungguhnya bukan untuk kita saja. Jadi kalau kita sering mendengar lagu anak-anak sekolah minggu, hidupku bukannya aku lagi, artinya hidupnya bukanlah dirinya sendiri, tapi hidupnya adalah untuk orang lain, berarti kepada Tuhan, yang otomatis berarti kepada sesama. Jadi kalaupun kita ingin kaya, hendaklah mampu untuk mengendalikan diri, mampu untuk menjaga supaya apa yang kita miliki itu kita harus selalu memikirkan dari siapa ini dan untuk apa ini dipergunakan. Perenungan yang lebih mendalam lagi, sampai berapa lamakah Tuhan Engkau mengizinkan aku menikmati ini? Kita tahu hidup ini hanyalah sementara. Dan ingat, Tuhan menjadikan kita atau membiarkan kita hidup di dunia ini dan menikmati segala sesuatunya adalah dalam rangka mengelola pemberian Tuhan, bukan memiliki. Wah, ini kadang-kadang Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, bagi mereka yang beriman sadar betul akan hal ini. Sehingga kalaupun ada yang terjadi pada hidupnya, apakah dia gagal, apakah dia bangkrut, tidak akan membuat dia menjadi terjerembab, tapi justru dia memahaminya, justru dia menyadarinya bahwa sesungguhnya ini adalah pemberian Tuhan yang saya kelola dengan bertanggung jawab. Hak milik tetap milik Tuhan, yang ada pada kita adalah hak guna atau hak pakai. Berikutnya, kalau kita mau simak di dalam 1 Timotius 6 ayat 7. Demikian juga kalau kita ingat keluhan daripada Ayub pasal 1 ayat 21. Kesadaran bahwa kita ada di dunia ini
tidak ada membawa apa-apa. Sesungguhnya Tuhan menjadikan kita hanyalah sebagai pengelola pemberiannya itu. Lirik lagu, ku tak membawa apapun juga. Kesadaran yang seperti ini Bapak Ibu harus kita tumbuh kembangkan dalam kehidupan ini, supaya kita tidak menggantungkan asa kita kepada yang boleh lenyap dari dunia ini. Kesadaran bahwa segala sesuatunya milik Tuhan boleh kita baca dan simak melalui penuturan kitab Mazmur pasal 89 ayat 12. Punyamulah langit, punyamu jugalah bumi, dunia serta segala isinya, engkaulah yang mendasarkannya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau memang punyamulah bumi, punyamulah langit, punyamulah segala sesuatu yang ada di dalamnya, kita yakin Bapak Ibu, kalaupun kondisi kita saat ini bagi sebagian orang ada yang menjadi ketakutan berlebih akibat pandemi corona. Bagi sebagian orang sudah memikirkan bagaimana nanti nasibku 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Nats kita ini menghimbau kita sekalian, di 10 tahun yang akan datang, di 5 tahun yang akan datang, bahkan di besokmu saja pun Tuhan sedang menunggumu. Amin. Silakan, welcome, datang kata Tuhan. Datang kepada Tuhan. Gantungkan nasib hidupmu kepadaku kata Tuhan. Artinya Bapak Ibu, di tengah situasi seperti ini tak ada gunanya ketakutan yang berlebih. Boleh takut, takut yang wajar begitu. Kalau enggak takut juga itu munafik namanya. Siapa sih yang enggak takut mati secara tiba-tiba? Itu munafik itu. Boleh takut, tapi takut yang wajar. Boleh takut sebab Tuhan sungguh-sungguh memperhatikanmu. Bagaimana kalau saya tidak sampai kepadamu Tuhan? Itu yang perlu kamu takutkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, oleh karena itu sesungguhnya kapanpun dan dimanapun Allah lah yang berwewenang untuk mengambilkannya, mengembalikannya, untuk melipat gandakannya. Kalaupun dia hendak mengambil, tak seorang pun yang sanggup untuk menghalanginya. Kalaupun Tuhan menginginkannya, berikan saja, serahkan dia, sebab badannya dan dialah yang empunya dari segala sesuatunya. Nah, banyak orang seperti yang dalam perumpamaan ini, karena saking asiknya mencari kenikmatan dunia, dia lupa akan keselamatan jiwanya, keselamatan imannya. Maka disebut lewat judul perikop teks kita ini, orang kaya yang bodoh. Sekali lagi, kalaupun ada orang kaya Bapak Ibu, jangan mau jadi bodoh ya. Jangan mau jadi bodoh. Mari berlomba-lomba menjadi kaya, tapi jangan bodoh. Begitu. Cari harta dunia, tapi jangan lupa cari keselamatan jiwamu. Jadi jangan gara-gara khotbah ini seolah-olah yang kaya itu semuanya orang-orang yang bodoh. Enggak. Boleh kaya, tapi jangan jadikan bodoh dirimu karena dikuasai kekayaanmu. Sebagai perenungan bagi kita melalui nats khotbah ini, kita sadar bahwa akhir-akhir ini banyak orang yang keliru dalam memahami kekayaan yang diberikan Tuhan. Sehingga banyak orang yang menjadikannya sebagai sarana untuk ukuran, standarisasi kehidupan di dalam kebersamaan. Itu adalah sikap yang keliru. Standar kehidupan bukan diri kita, tapi standar kehidupan adalah Tuhan Yesus Kristus. Bahkan pada sebahagian orang, harta sudah dijadikan sebagai alat untuk menentukan siapa yang pantas menjadi teman dan siapa yang tidak pantas.
harta sudah dijadikan sebagai sarana untuk mengeksploitasi, mencari keuntungan yang lebih dan lebih lagi. Karena itu, melalui renungan ini kita dihimbau, bersandarlah hanya kepada Tuhan, menjalankan dan menghargai hakikat kemanusiaan. Itulah yang mendasari kehidupan beriman kita. Yang terakhir, berkat Tuhan mari kita pakaikan sebagai sarana untuk peduli kepada orang lain, bukan untuk mementingkan diri sendiri. Belajarlah untuk mengucap syukur dan mencukupkan segala sesuatunya. Ini moto hidup yang perlu kita tumbuh kembangkan di tengah pandemi ini. Mari belajar ikat pinggang, saudaraku, ketatkan ikat pinggangmu. Cukupkan dirimu. Sehingga lewat kemampuan untuk mencukupkan segala sesuatunya, muncullah niat senantiasa menaikkan pujian hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima. Melalui permenungan ini kami diajak supaya kami lebih sungguh-sungguh lagi menyadari bahwa apa yang ada pada kami pemberian-Mu semata. Janganlah kiranya kami berpikir loba, serakah untuk mencari dan menikmati tawaran dunia ini. Bahkan ada orang yang tega tidak memperdulikan kaidah-kaidah etika kemanusiaan, bahkan menyimpang dari titah Tuhan, hanya semata-mata mau meraup keuntungan di dunia ini. Apalah gunanya kami memperoleh segala sesuatunya di dunia ini jika iman kami menjadi mati. Allah Bapa sumber berkat, kembali kami diingatkan bahwa apa yang kami terima haruslah kami pakaikan untuk kemaslahatan bersama, sehingga melalui upaya tersebut kami sungguh-sungguh menunjukkan diri sebagai ciptaan-Mu yang segambar dengan rupa-Mu. Terima kasih Tuhan. Melalui renungan ini kami juga dihimbau agar kami mengucap syukur atas segala keberadaan kami. Inilah kami Tuhan, dengan segala kekurangannya. Kami mau, walaupun kami memiliki kekurangan, kami senantiasa mengucap syukur dan boleh menikmati hidup ini bersama-sama dengan Tuhan. Kami percaya pandemi COVID-19 ini juga Tuhan boleh kami lalui, karena kami bersama dengan Tuhan. Terpujilah Dikau. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengar firman Tuhan menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, janganlah dengan sedih hati dan karena paksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Sambil persembahan kita dijalankan, kita nyanyikan pujian ini, Suka-Sukamu Tuhan. Sukacita, serahkan semua padanya, suka-sukamu Tuhan. Hidupku terhimpit oleh kuasa Darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau izinkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan. Suka-sukamu Tuhan.
Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu, yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu juga. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan damai sejahtera dan terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom buat kita semua. Shalom.